meningkatkan, membantu gunanya untuk meningkatkan dan membantu teman-teman dalam berinteraksi dalam berinteraksi dengan pelanggan. Yang akan ditemani juga sama Mbak Istiqomah, sudah ada di Zoom ini. Pada sesi ini kita akan membahas pemanfaatan Halo AI untuk komunikasi dengan pelanggan, cara merespon pelanggan dengan lebih cepat, tepat, dan profesional, dan juga contoh penggunaan AI dalam menangani pertanyaan dan keluhan pelanggan. Dan juga nanti ada sesi tanya jawab interaktif yang akan langsung dijawab oleh Mbak Istiqomah. Terus, oke, kita akan masuk ke acara intinya. Untuk membawakan materi hari ini, kita sudah punya narasumber yang tepat juga, paling paham soal Halo AI ini. Jadi, saya yakin sesi ini bakal bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi langsung saja saya persilakan Mbak Istiqomah untuk memulai sesinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebelumnya ini suara saya terdengar jelas ya? Izin Mbak kecil. Oh, oke, baik. Halo, halo. Sudah terdengar jelas? Kalau di saya masih kecil nggak tahu teman-teman Mbak. Halo, sudah terdengar jelas? Wow. Sharingnya request. Masih agak kecil Mbak, nggak tahu. Oke. Mungkin Mas Hairil, cukup ke Mas Hairil. Masih kecil, Mbak. Mbak. Halo? Mungkin bisa dipakai. Teman-teman mungkin yang suaranya kecil bisa ada membawa headset. Atau Mbak mau pakai laptop aja ngomongnya. Biar ntar ya teman-teman. Halo, terdengar jelas? Jelas Masa depan kita. Oh, oke, oke. Baik. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini sehat-sehat semuanya. Amin. Selamat ulang tahun. Salah. Oke. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan untuk pengenalan dan cara penggunaan aplikasi Hello AI. Untuk saat ini share screen saya terlihat dengan jelas ya. Jelas, Mbak, jelas. Oke, baik. Saya lanjut untuk apa itu Hello AI sendiri. Hello AI adalah aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang digunakan untuk membantu pekerjaan secara lebih cepat dan efisien. Untuk tujuannya penggunaan Hello AI sendiri adalah meningkatkan kecepatan respon dan kepuasan pelanggan, membantu dalam menganalisa kebutuhan pelanggan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan pelanggan sendiri. Sebelumnya kan memang kita ada pernah beberapa kali terlambat untuk membalas
pesan-pesan dari pelanggan. Karena adanya Hello AI sendiri ini, dia 1 kali 24 jam selalu aktif, akan selalu membalas pesan masuk yang dari pelanggan tersebut. Kemudian untuk yang halaman ketiga ini, saya akan memberikan sedikit cara akses dan hak pengguna pada aplikasi Hello AI. Untuk cara loginnya, teman-teman bisa buka website dari www.helloai.co.id/login atau melalui aplikasi Hello AI. Aplikasinya tersedia di App Store dan Play Store juga. Untuk user, kemudian bisa memasukkan username dan password. Untuk username dan password sendiri nanti berbeda-beda. Nanti untuk teman-teman admin, kemungkinan pakai satu akun karena keterbatasan untuk jumlah akun yang bisa kita miliki. Jadi nanti teman-teman admin akan menggunakan satu akun saja. Kemudian setelah memastikan user dan passwordnya benar, teman-teman bisa klik login atau masuk. Untuk hak akses saat ini yang dimiliki oleh Intinet dan Komtelindo, saat ini ada tim admin support atau tim admin retail, kemudian ada tim helpdesk juga. Tim helpdesk ini akan membantu backup ketika sudah di luar jam kerja. Kemudian yang ketiga itu adalah user yang memiliki akses seperti Pak Tommy atau dari tim R&D, atau ada Pak Hari dan Pak Yogi juga memiliki akses juga. Kemudian setelah teman-teman nanti berhasil masuk, tampilan awalnya akan langsung muncul seperti ini. Tampilan awalnya kita tidak ada dashboard, jadi langsung muncul ke inbox pesan. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti di kolom sebelah kiri ini ada keterangan seperti inbox, default inbox, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk yang di tengah adalah seperti aplikasi WhatsApp yang ada tampilan awal pesan dari beberapa customer, dan kemudian setelah kita klik salah satu pesan akan muncul pada kolom sebelah kanan ini untuk keterangannya. Nah, untuk beberapa hal fitur Hello AI yang perlu teman-teman perhatikan adalah yang pertama di sini ada all chat atau inbox kotak masuk. Kemudian pada kolom di tengah yang pada bagian atas nanti ada kolom pencarian dan filter pesan. Kemudian ada 4 tipe keterangan pesan AI. Jadi ada AI balas otomatis, kemudian tugas AI selesai, AI dimatikan, dan AI butuh bantuan. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin saya akan share ketika kita sudah masuk ke aplikasinya langsung. Nah, kemudian juga ketika kita klik salah satu pesannya, nanti ada keterangan dari ini, AI meminta bantuan atau tidak, biasanya tugas AI selesai. Di situ nanti ada ringkasan percakapan AI dengan pelanggan. Yaitu itu bisa membantu kita untuk lebih tahu, oh pelanggan ini membutuhkan apa untuk analisanya. Analisa percakapan AI dengan pelanggan. Jadi disingkat, dirangkum dari kolom yang terlihat seperti ini. Kemudian juga ada untuk saat ini Hello AI belum bisa langsung edit nama. Jadi sementara ini kita untuk edit nama pelanggan atau ID-nya bisa masukkan secara manual dulu ya teman-teman. Kemudian nanti di kolom sebelah kanan, di bagian paling atas, itu nanti ada keterangan detail pelanggan. Pada detail pelanggan, teman-teman nanti bisa scroll ke bawah. Nanti ada keterangannya, partisipan. Partisipan itu berarti siapa aja sih yang ada di chat tersebut. Misalnya baru dibalas Hello AI dengan pelanggan, berarti di situ keterangannya Hello AI. Kemudian di bawahnya ada label. Label ini berfungsi untuk teman-teman mengkualifikasikan apakah ini pelanggan dari kota A atau kota B. Kemudian kebutuhannya sebelumnya apa? Apakah dia mempertanyakan tagihan, atau perubahan data, atau berlangganan, dan lain-lainnya. Kemudian di bawahnya label itu, kita bisa lihat nih stress levelnya pelanggan. Dia itu sebelumnya apakah dia marah atau dia senang gitu. Nanti juga ada terlihat.
Jadi AI ini sangat membantu sih untuk pekerjaan-pekerjaan admin retail yang sebelumnya kita kerjakan manual untuk membalas pelanggan. Nah, ini ada first handling dari Hello AI sendiri. Nah, untuk slide ke-6, ada ringkasan Hello AI. Masuknya seperti biasa, teman-teman. Sama seperti kita akses WA pada umumnya, teman-teman bisa akses melalui web, atau aplikasi yang bisa di-download dari HP juga atau dari laptop juga bisa. Kemudian nanti teman-teman login menggunakan akun yang terdaftar. Setelah masuk, dapat langsung melayani pelanggan. Kemudian jika ada kendala seperti misal teman-teman pas buka Hello AI ini kok kayaknya ada balasan AI yang kurang tepat. Nah, itu teman-teman bisa langsung konfirmasi ke tim R&D. Langsung konfirmasikan ke Ken atau ke saya juga boleh. Nanti saya bantu koordinasikan ke Ken. Itu nanti Ken masih bisa membantu untuk agar balasannya ini tepat nih. Hello AI seharusnya tidak balas A, harusnya balas B. Jadi nanti Hello AI ini masih belajar, masih dibantu juga dengan Ken. Nah, untuk saat ini secara ringkasnya seperti itu ya teman-teman. Nanti akan saya bagikan PDF-nya juga. Dan untuk saat ini kita langsung, saya share untuk akun aksesnya biar teman-teman bisa langsung buka juga. Hello AI. Teman-teman bisa buka di grup admin Intinet ya. Untuk aksesnya saya berikan di situ. Identikan. Nah, ini untuk tampilannya terlihat jelas ya teman-teman. Ini saya langsung ini aja ya teman-teman, berikan yang tadi yang dari ringkasan sebelumnya. Untuk teman-teman ketika login awal nanti akan kita dari luar saja. Nah, untuk tampilan awalnya nanti ketika masuk ke webnya, teman-teman akan muncul seperti ini. Bisa klik pada bagian masuk. Oke, untuk emailnya bisa masukkan sesuai akun yang saya berikan sebelumnya. Itu akunnya kebetulan yang membuat adalah tim R&D. Passwordnya juga dimasukkan sesuai dengan yang diberikan sebelumnya. Nanti teman-teman bisa klik masuk. Kemudian akan muncul halaman awal seperti yang sebelumnya. Pada bagian kiri atas, nanti ada gambar seperti jendela. Nah, itu teman-teman bisa klik, bisa melihat-lihat mungkin. Cuman yang paling sering kita akses adalah bagian inbox, all chat, karena itu langsung berhubungan dengan customer. Kemudian di tengah ini adalah banyaknya pesan dari customer-customer sebelumnya. Sebagai salah satu contoh, ini saya klik. Ini ada keterangannya di sini, AI dimatikan. Berarti sebelumnya AI sudah membalas. Ini adalah pesan pertama, yang ketika customer masuk, dia menanyakan kendala tentang internetnya saat ini. Kemudian AI akan membalas, untuk utamanya diberikan
saran bagaimana untuk penanganan awal ketika ada gangguan. Tapi dibalas lagi oleh customer, sudah di restart tetapi masih sama saja. AI akan membantu untuk memberikan form permintaan atau gangguan. Setelah nanti customer mengisi, setelah customer melengkapi form tersebut, AI akan memberikan tanggapan seperti ini, dan ada keterangan AI meminta bantuan. AI meminta bantuan ini nanti akan diproses oleh kita atau langsung tim helpdesk. Kebetulan karena gangguan, kita utamakan untuk tim helpdesk yang membantu agar langsung bisa dicek kendalanya. Sini ada keterangan untuk ringkasan percakapan antara AI dengan customer. Pelanggan telah mengisi form gangguan sesuai yang diminta. Catatannya adalah bagian holding replay sebelum hand off. Setelah kemudian setelahnya, ini nanti ketika di awal dia yang ditanda AI dimatikan ini, biasanya dia ada keterangan di sini, AI meminta bantuan. Nah, nanti teman-teman bisa memastikan itu dari apa ya ini bahasanya filter dari tanda-tanda yang berikut ini, teman-teman bisa lihat, oh ini gangguan, oh ini dia mempertanyakan tagihan. Nah, setelah nanti teman-teman sudah buka chatnya, teman-teman bisa pilih untuk pilih yang ini saja. Untuk yang keterangan itu, nanti teman-teman di bawah ini ada pilihan take over. Take over berarti nanti teman-teman yang akan membalas pesan tersebut. Nah, take over, setelah ini kan dia ada keterangan AI dimatikan di sebelah sini. Nah, teman-teman bisa langsung langsung ketik pesan yang ingin disampaikan ke pelanggan. Setelah diklik, misalnya terima kasih. Terima kasih, nanti teman-teman bisa kirim. Seperti kirim chat pada umumnya. Setelahnya, jika permasalahan sudah selesai atau pertanyaan customer sudah terjawab dengan baik, teman-teman bisa klik kembali, aktifkan AI lagi, lalu pilih yang hanya balas pesan baru setelah ini, agar nanti AI tidak langsung balas yang pesan terakhir kita kirim, tapi dia hanya membalas ketika customer itu menanyakan sesuatu hal lagi atau memberikan balasan lagi. Teman-teman bisa klik yang itu, kemudian pilih aktifkan AI. Nah, seperti ini, jika ada keterangan tugas AI selesai, teman-teman juga bisa klik lagi aktifkan AI kembali, agar pesan berikutnya dari customer tersebut dibalas kembali oleh AI untuk yang pertama kalinya. Nah, lebih seperti itu. Lalu kemudian di pojok sebelah kanan atas ada gambar jendela, teman-teman bisa klik. Di situ ada detail customer. Detail customer dari nomor teleponnya, terus habis itu ada juga label partisipannya, ini berarti baru Hello AI saja. Pada label teman-teman bisa pilih, di sini ada pilihan customer tersebut dari kota mana. Misalnya dia dari Balikpapan, teman-teman bisa centang Balikpapan, atau pelanggan tersebut dari Bontang, teman-teman juga bisa pilih. Kemudian topiknya, jika sebelumnya dibalas oleh Hello AI, topik tersebut termasuk dengan gangguan atau tagihan, otomatis akan terisi. Tetapi jika sudah selesai, teman-teman bisa klik untuk menghilangkan centang atau checklistnya tersebut, menandakan bahwa pesan tersebut sudah selesai. Customer tersebut sudah tidak ingin menanyakan hal lain lagi. Teman-teman bisa klik save. Save. Nah, untuk saat ini belum ada stress level dari sisi customer yang diperiksa oleh Hello AI. Kemudian pada bagian atas ini, atas nama, seperti yang tadi sebelum saya bilang, untuk saat ini edit
data customer, nama customer atau ID pelanggannya kita baru manual, belum bisa secara langsung. Teman-teman bisa klik yang gambar pensil tadi, kemudian tinggal misalnya ini di atas ini, oh sebelumnya dia sudah memberikan nama dari pelanggan A atau pelanggan B. Teman-teman bisa tulis pelanggannya namanya siapa, kemudian teman-teman nanti simpan pada kolom hitam ini. Klik simpan. Jadi dia otomatis akan tersimpan. Kenapa kita harus mengganti nama pelanggan yang sudah terdaftar agar memudahkan nantinya jika ada gangguan, tim helpdesk tidak kesusahan untuk mencari data-data pelanggannya. Kemudian pada kolom tengah, teman-teman juga bisa filter pesan yang ingin teman-teman lihat. Teman-teman bisa klik filter, add filter, kemudian labelnya. Bisa pilih mau label yang mana. Jika ingin melihat yang dibalas AI, teman-teman bisa klik yang AI status. Kemudian pada kolom keempat, select status, teman-teman bisa pilih mau melihat yang mana. Apakah AI yang balas otomatis atau AI dimatikan. Itu teman-teman bisa pilih. Saya contohkan sebagai yang AI dimatikan. Nah, dia akan otomatis memfilter pesan-pesan yang sebelumnya belum kita aktifkan kembali AI-nya. Nah, ini untuk beberapa contohnya. Untuk saat ini kurang lebih seperti, apakah ada yang ditanyakan kembali dari teman-teman? Tidak, kayaknya. Ini mungkin lebih ke pada tata bahasa ya, Bu, ya. Sorry, ternyata Pak begitu. Pak Budi bisa diulangin pertanyaannya mungkin. Ayo, sebentar. Jadi kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya teman-teman. Saya juga berterima kasih kepada Mbak Istiqomah. Materinya sangat padat dan mudah dipahami banget. Jadi sekarang ada teman-teman yang mau menanyakan ke Mbak Istiqomah, Pak Budi. Ya, maaf, tadi rada berisik lagi renov. Lebih mau nanya kan untuk tata bahasa, Mbak. Apakah tata bahasa di sini untuk Hello AI Automatic itu dia support untuk bahasa yang tidak baku nggak? Misalnya dengan bahasa daerah, misalnya apakah dia bisa support seperti itu atau itu akan switch otomatis ke teman-teman adik gitu, Pak? Untuk pertanyaannya ini untuk dari sisi customer ya Pak ya, berarti mempertanyakan tetapi dia menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah AI dapat membaca atau tidak? Betul, betul. Atau Oke. apakah dia langsung akan switch otomatis untuk direkomendasikan dilarikan ke teman-teman adik gitu, Pak? Nah, untuk jika hal-hal seperti itu, jika memang itu kan berarti dari sisi AI-nya belum, untuk saat ini kita belum pernah dapat Pak, kebetulan yang menggunakan bahasa daerah tertentu. Karena biasanya dari sisi AI itu hanya dapat, dia bisa membaca dari video, misalnya customer hanya memberikan video, atau tidak dia hanya memberikan foto modem yang ada keterangan loss. Nah, itu AI masih bisa dapat membaca, tetapi dia akan memberikan balasan manualnya tuh seperti, oh terima kasih kakak telah mengirimkan foto. Boleh dibantu untuk kendala yang dirasakan apa? Karena AI masih membalas dalam bahasa Indonesia. Dan jika memang AI tidak paham, untuk setelahnya tuh customer masih memberikan balasan yang menggunakan bahasa daerah, mungkin nanti AI akan memberikan keterangan seperti yang tadi. Sebentar, saya berikan contoh. AI butuh bantuan. Nah, seperti ini contohnya ya. Dia akan muncul keterangan di sini. Di bawah ID pelanggan atau nama pelanggannya ada keterangan AI butuh bantuan. Nanti di situ tim HD
atau admin ketika buka bisa membaca keterangannya di situ. Apa sih yang dipertanyakan sama pelanggan? Apakah gangguan atau ketagihan ataukah ingin berlangganan? Nanti teman-teman bisa pilih take over seperti yang sebelumnya, berarti kita membalas manual untuk pesan yang dikirimkan sebelumnya. Karena saat ini kita belum dapat sih Pak untuk yang pelanggan yang menggunakan bahasa tertentu yang belum bisa dibaca oleh AI. Sejauh ini kemarin ada yang mempertanyakan menggunakan bahasa Inggris, karena mungkin bahasa internasional, jadi AI masih bisa membaca. Untuk di daerah kami kan kemungkinan itu bahasa itu lebih tercampur Mbak, antara bahasa Banjar, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia itu kan hampir mirip, cuma di sini kita mungkin berbeda. Terima kasih jawabannya. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak Budi. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Mungkin ada lagi yang ditanyakan teman-teman dari Homebase Kota Baru, Pak Meca atau Mbak Arni. Maaf, sama satu lagi Mas tanya, ini nomor yang dituju oleh customer, nomor yang mana Mbak itu? Yang kemarin dikasih Mas itu ya? Ya, untuk nomor layanan, sebelumnya menggunakan nomor Entitas Indonesia, nanti akan saya berikan untuk nomornya, agar bisa diarahkan untuk keluhan-keluhan langsung ke nomor layanan tersebut. Sama teman-teman satu lagi, kan karena kita saat ini dibantu langsung oleh tim helpdesk, nanti mungkin jika sudah dari sisi Tenggarong atau enggak dari sisi Kota Baru sudah ada banyak pelanggan, biasanya tim helpdesk itu akan tag pada grup kota masing-masing yang jika itu di luar gangguan. Seperti misalnya customer minta install channel TV atau enggak ada customer yang ingin berlangganan baru, nanti tim helpdesk akan bantu untuk tag di grup agar kita notice nih, oh ada permintaan dari pelanggan kota A. Nah, ini kebetulan kota A dari sisi kita. Nah, nanti kita yang akan memfollow up secara mandiri. Bentar, saya kirimkan untuk nomor telepon. Mbak, tanya Mbak. Izin tanya. Silakan Mas Maju. Mbak, tuh label AI dimatikan, itu otomatis mati kah dia ketika sesi apa namanya pelanggan itu apa ya kayak mengeluh gangguan gitu, atau dia mati gimana ya, otomatis sendiri sih dia tuh Mbak, itu yang dimatikan itu nah labelnya, dia otomatis mati sendiri kah ketika pelanggan itu masalahnya terpecahkan atau ketika kita handover aja? Untuk rel tersebut, dia mati secara manual sih, dari ketika kita handover saja. Jadi ketika keterangannya itu nanti pilihannya hanya ada, bentar, AI yang dimatikan ini, itu adalah proses dari handover kita. Dari AI ke tim kita atau tim helpdesk yang mematikan. Jadi sebelumnya dia ada muncul yang keterangan seperti AI butuh bantuan,
tugas AI selesai atau keterangan yang lainnya. Nah, nanti itu bentar, saya kasihkan contoh yang misalnya contohnya ini. Nah, nanti di sini ada keterangan AI bolos otomatis. Setelah kita buka pesannya, akan muncul yang harus kita balas. Kemudian kita pilih take over. Nanti dia akan otomatis statusnya berubah menjadi AI dimatikan. Setelah statusnya diubah di AI matikan, jika percakapannya sudah selesai, tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, dari pihak kita boleh dibantu untuk mengubah ke hanya balas pesan baru setelah ini. Agar setelahnya nanti si pelanggan menanyakan hal lain akan otomatis terbalaskan dengan AI untuk jembatan pertamanya, pintu pertamanya. Berarti dia manual tuh Mbak ya, dimatikannya. Benar, untuk saat ini matikannya manual, menyalakannya pun saat ini juga manual. Oh, berarti jika masalahnya ada nggak case-nya permasalahan itu bisa dipecahkan sama AI? Ada untuk beberapa hal itu, semisal dia menanyakan kenapa kok harganya naik. Nah, AI itu biasanya dia bisa balas, oh kemungkinan besar sudah melewati masa promo Kak. Terus dia memberikan penjelasan tuh. Memberikan penjelasan, setelahnya itu customer tidak ada membalas lagi. Berarti itu masalahnya sudah diselesaikan oleh AI. Atau tidak, kemungkinan dia hanya menanyakan kenapa ini kok jaringan saya nge-lag. Nah, diberikan tadi sebagai contoh ketika dia bilang disuruh restart awal untuk memecahkan masalah pertama. Setelah di restart ternyata dari sisi customer, oh jaringannya udah baik. Nah, nanti dia otomatis saya akan menanyakan lagi tuh ada lagi yang bisa kami bantu Kak. Nah, kalau dari sisi customer sudah bilang tidak, nah itu AI akan otomatis menyelesaikannya. Jadi dia ada keterangan yang tugas AI selesai seperti ini. Sebentar, ada contohnya. Oh, berarti dia bisa otomatis sendiri gitu Mbak ya? Benar. Nah, tapi ketika tugas AI selesai, itu seperti ini. Contohnya kan tugas AI selesai. Dia kan statusnya yang warna biru ini. Itu teman-teman bisa boleh bantu juga. Misalnya pas lagi lihat kan, bisa aktifkan AI lagi. Oh, berarti dimanualkan juga gitu Mbak ya? Benar, untuk saat ini Kalau manual. kalau tugas AI selesai tapi nggak diaktifkan lagi, berarti dia masih menjawab pertanyaan sebelumnya. Tidak. Jadi nanti ketika customer tersebut menanyakan hal lain, pesan awalnya itu tidak dibalas dengan AI, tapi kita harus yang membalas sendiri, human-nya, manusia aslinya yang harus membalas. Kalau ini labelnya itu tugas AI selesai gitu ya? Benar, tugas saya selesai berarti masalah sebelumnya sudah diselesaikan melalui chat dengan AI saja. Oh, berarti selain AI dimatikan, tugas AI selesai, itu berarti kita harus mengaktifkan kembali tuh fitur AI-nya. Benar sekali. Tapi biasanya AI dimatikan ini kita lihat dulu nih. Sebelumnya percakapannya apakah tentang gangguan atau tentang pertanyaan lain yang sekiranya tuh dibantu dengan tim helpdesk. Biasanya tim helpdesk itu mematikannya dulu agar dia menandai nih, oh sebelumnya saya lagi handle customer ini. Jadi supaya nanti masih dalam pengecekan, tim helpdesk bisa kembali lagi ke customer tersebut. Oke, Mbak. Oke, baik. Cukup dari saya. Baik, Oke, terima kasih. oke, terima kasih Pak Muca. Ada lagi yang mau bertanya? Mumpung masih ada Mbak Istiqomah dan masih ada waktunya. Mungkin sebagai note-nya Pak Tommy sebelumnya, karena tugas utama admin yang sebagai customer service awal, itu kan sebelumnya kita harus membalas pesan secara manual.
Nah, karena kita sudah terbantukan dengan adanya Hello AI dan tim helpdesk yang handle juga teman-teman, tapi kalau bisa mungkin sesekali masih bisa cek juga untuk aplikasi Hello AI-nya. Mungkin kalau misalnya di luar jam kerja kita masih bisa nggak apa-apa, bisa disisihkan dulu Hello AI-nya nggak apa-apa. Tapi ketika jam kerja mungkin sesekali saja, mungkin entah 1 jam sekali atau 2 jam sekali. Jadi teman-teman bisa cek juga nanti agar bisa kita membantu juga tim helpdesk. Karena biasanya kan pertanyaan-pertanyaan yang masuk tidak hanya tentang gangguan, tapi bisa jadi berlangganan atau enggak dia bertanya tentang tagihan yang itu di luar kuasanya tim helpdesk. Jadi kalau misalnya ada berlangganan, misalnya ini customer baru menanyakan awal nih, saya mau berlangganan, tapi kita belum tahu dari kota mana. Teman-teman bisa juga balas dengan, oh boleh dibantu Kak dari kota mana? Atau langsung boleh juga lognya Kak agar bisa dapat dicek tim kami. Nah nanti itu eskalasinya agar tim-tim admin yang lain itu pasti nanti akan membantu. Karena pesan-pesan awal itu kan kita support juga di sini untuk semuanya, karena pekerjaan kita juga sebetulnya sama. Tapi untuk Mas Maica dan Mas Hairil kan juga sebenarnya ada pekerjaan lain yaitu sebagai admin GA, jadi kita juga memaklumi. Saya dan Mbak Arni juga akan membantu untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seperti tagihan atau apa. Nah, nanti boleh ditanyakan ke saya atau ke Mbak Arni. Misalnya dia kok kenapa tagihannya naik. Nanti kita bisa bantu cek, oh ternyata customer tersebut ternyata 2 bulan belum bayar, tapi customer-nya tidak sadar. Itu nanti juga bisa kita bantu juga. Oke, teman-teman, sepertinya pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Kalau masih ada yang penasaran nih tentang Halo AI, nanti bisa langsung nanya ke Mbak Istiqomah ya, tentang AI gitu. Semoga hari ini kita lebih paham bahwa Halo AI ini hadir bukan untuk menggantikan kita, tapi membantu kita menjadi partner kita dalam melayani customer, agar bisa lebih cepat, tepat, dan profesional tentunya. Sebelum kita tutup, saya Khairul Anam dari tim Divisi HC mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Mbak Istiqomah sudah berbagi ilmunya hari ini dan juga untuk teman-teman admin retail di seluruh area yang semuanya sudah hadir dan aktif. Semoga yang kita pelajari hari ini langsung terasa manfaatnya ya. Selamat bertugas kembali, tetap semangat, sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto dulu mungkin bisa on cam dulu teman-teman untuk foto. Dari situ aja kah? Sudah ya Mbak? Oh, bisa kan? Iya, udah gue. Iya. Apa angkat belakang kiri? Horor itu Mas Hairil. Mati lampu kah? Murah KPL. Dong Mas. Plus saya ini. Horor. PT itu yang PT apa namanya? PT RSCR. Satu, dua, tiga. Boleh Mbak Istiqomah aja. Sudah. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak di